Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Pandu Riono. Pak Pandu, tadi pertanyaan saya, seberapa besar ancaman penyebaran virus corona ini di lingkungan kerja yang ruangannya tertutup? Ya, lingkungan kerja ruangan tertutup itu memang lebih berisiko dibandingkan terbuka ya. Jadi terus terang bahwa kita harus menata ulang ruangan kerja. Jadi agar sirkulasinya terjaga, ada ventilasi yang penting. Karena WHO sudah mengakui kemungkinan ada mikrodroplet yang masih saja beredar di suatu ruangan yang tertutup, yang dengan ventilasi yang sangat buruk. Dan ini yang perlu diwaspadai. Jadi kita harus mengubah sirkulasi ruangan dan juga melakukan penataan-penataan lain, dan yang paling penting dalam situasi seperti itu kita harus menggunakan masker baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Ini yang menjadi penting. Ya, dengan adanya seruan baru dari WHO tadi di mikrodroplet yang masih bisa bertahan di dalam ruangan begitu, seberapa efektif masker kain yang kita gaung-gaungkan sekarang untuk digunakan? Apakah memang ini cukup atau justru harus ada perlindungan lain yang lebih ditambah? Ya, itu kan kalau terjadi kalau ada orang yang terinfeksi dan kemudian dia batuk atau bersin atau berteriak atau bicara keras gitu. Nah, itu mungkin saja terjadi seperti itu. Jadi yang penting juga kalau lagi orang sakit, demam gitu, jangan masuk ke kantor, ya kan? Kedua yang paling penting ventilasi sebenarnya, ventilasi ruangan itu. Bukan hanya masker. Jadi masker itu kan kalau setiap orang pakai masker, walaupun dia batuk atau bersin, itu bisa menyaring kan. Nah, ini yang menurut saya diharuskan setiap orang pakai masker yang benar, jangan kemudian dilorotkan ya, hanya di dahu atau di bawah, ditaruh di leher, dibuka gitu kan. Nah, itu di sini sudah terkontaminasi leher kita, dan kemudian dipakai lagi. Nggak sadar bahwa kita menghirup dari masker yang sudah terkontaminasi. Kalau mau dilepas, lepas saja, ganti yang baru. Atau kita pokoknya menggunakan masker yang benar. Memang harus ada edukasi. Ini yang kita berasumsi bahwa setiap orang tuh tahu cara pakai masker. Ternyata tidak mudah loh pakai masker yang benar. Jadi seperti kita naik pesawat pun masih diajarin bagaimana memasang seatbelt dan melepas seatbelt. Sama seperti kita dalam risiko yang sangat tinggi ini juga harus diajarkan terus bagaimana menggunakan masker yang benar, dan yang penting adalah terus diingatkan. Ya, jangankan kita masyarakat umum, perawat saja yang sudah mendapatkan edukasi sepertinya masih banyak terpapar. Saya ingin kembali ke Prof. Nur Salam. Prof. Nur Salam, apakah tadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Pandu mengenai masih kurang adanya edukasi terhadap para perawat untuk menggunakan APD yang benar dengan APD yang ya layak begitu untuk kemudian menghadapi para pasien begitu di sana, Pak? Jadi kalau tadi sebenarnya dari perawat, dari segi bagaimana penggunaan APD, saya rasa kita sudah diajari secara baik bagaimana kapan kesalahan-kesalahan dalam penggunaan masker. Tapi yang menjadi persoalan kalau menurut pendapat saya tadi memang bagaimana membludaknya pasien ini, yang tadi juga sudah kami katakan, kita tidak tahu bahwa pasien ini positif ataupun tidak, sehingga cara pelayanan kita menggunakan standar-standar, misalnya kalau di poliklinik ya kita menggunakan standar level EPD seperti ini, dan seterusnya itu. Nah, sebenarnya tugas kita yang utama juga di samping itu, teman-teman terutama di puskesmas, di daerah, bagaimana kita mengajarkan penggunaan masker yang betul. Itu tadi saya setuju dengan sampaikan oleh Pak Pandu itu. Kemudian juga bagaimana kita harus edukasi mencuci tangan. Jadi orang kadang mencuci tangan sendiri itu tidak tahu, yang penting pakai sabun, padahal kita ada cara-cara yang benar bagaimana cuci tangan yang seharusnya itu. Nah, ini menjadi catatan kita. Yang ketiga, perlu kita ketahui bahwa virus ini kan sudah WHO menyatakan tadi melalui airborne, dan itu bisa bertahan. Saya rasa ini juga risiko semakin besar. Saya rasa kontak bagaimana, mohon maaf, beberapa pelayanan mungkin sirkulasi ya di dalam ruangan itu juga crowded sekali gitu. Baik.
Mbak Dewi. Itu risikonya juga makin tinggi gitu. Iya, Mbak Dewi, apa yang menjadi pelajaran penting dalam kasus Secapa ini di mana benar-benar masif yang terinfeksi virus corona? Dijawabnya nanti, kita harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang segera kembali. Terima kasih Anda kembali di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, belajar dari yang terjadi di Secapa, ada penyebaran yang sangat masif. Ini artinya apa yang bisa dipetik? Dan juga hari ini khusus Jakarta juga sangat masif, ada 404 kasus positif baru. Ya, jadi terkait dengan kasus yang ada di Secapa, ini kita bisa mengambil beberapa hal. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Pandu bahwa ketika kita berkumpul dalam satu waktu, orangnya banyak, dalam waktu bersamaan pasti akan meningkatkan risiko. Ini juga kenapa kita harus berhati-hati ketika ada boarding school, ada pesantren, asrama yang bentuknya memang orangnya berkumpul dalam satu waktu, bersamaan jumlahnya banyak. Yang kedua, sebenarnya kalau kita melihat jumlah kasus Secapa ini, semuanya diperiksa. Jadi yang kedua adalah countermeasure-nya itu harus jelas dan dilaksanakan dengan patuh. Ketika di tengah-tengah pelatihan pun langsung diminta diperiksa. Ketika diperiksa ternyata ditemukan banyak yang positif, dan ternyata dari yang banyak positif itu nggak ada gejalanya, sama sekali nggak punya gejala, mereka sehat-sehat aja. Jadi yang penting ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh. Ini adalah titik tekan pertama kita, bahwa ketika kita sehat pasti kita bisa dengan cepat melalui si COVID-19 ini, mengalahkan penyakit ini. Kemudian yang tapi ini apa kegiatan-kegiatan apa yang kemudian patut diwaspadai pada saat kita berada di lingkungan kerja yang berada dalam satu kerumunan begitu, Mbak? Oke, terkait dengan apa yang harus dihindari, jadi beberapa titik kritis mungkin ya yang harus kita lihat adalah satu, untuk para pekerja yang memang menggunakan moda transportasi umum seperti bis, KRL, angkutan umum gitu ya. Ini harus dipastikan benar-benar gunakan masker, bawa hand sanitizer ketika memegang pegangan-pegangan di kereta misalnya. Jangan sentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci atau belum menggunakan hand sanitizer. Jadi ini sangat penting. Kemudian kita juga bisa melihat titik kritis yang lain adalah pada saat di jam makan siang. Nah, ini juga banyak kita temukan kasus positif, sudah taat nih menggunakan masker, sering cuci tangan, tapi kok masih positif. Ternyata titik kritis yang lain adalah pada jam makan siang, mau nggak mau kan masker dibuka nih. Jadi kita harus pastikan adalah ketika makan siang jaga jarak, kanan sama kiri, jangan ngobrol berhadapan-hadapan, apalagi takutnya mikrodropletnya juga kan nyebar dari satu orang ke orang yang lain. Pastikan tempatnya sebelum kita duduk, mejanya kita semprot dengan hand sanitizer gitu ya. Jadi kita pastikan semuanya bersih, cuci tangan itu wajib. Jadi jam makan siang adalah jam yang kritis. Kalau masih bisa WFH, wajib melaksanakan WFH, tidak perlu berangkat ke kantor. Dan yang ketiga, kantor juga harus bikin shift nih, waktu membagi antara yang datang shift 1 dengan shift 2, beda 2 jam misalnya, agar tidak terjadi penumpukan pada saat jam makan siang. Saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau misalnya kita bicara penyebaran di sebuah tempat kerja, jika ada satu orang yang ditemukan positif, apa yang harus dilakukan? Ya, kalau ada satu orang positif, setiap kontak harus dilakukan tracing ya. Jadi kita sebut sebagai lacak kontak gitu, atau kontak tracing dalam bahasa Inggrisnya. Jadi satu orang yang terkonfirmasi selama beberapa hari terakhir ini dia sudah bertemu dengan siapa saja, dan itu yang kita harus catat. Jadi juga harus kontak tracingnya harus benar-benar menggali gitu kan, karena dalam rasio lacak dengan kontak itu ternyata kalau lebih dari 20 kita bisa temukan, dan itu sangat baik. Jangan puas dengan hanya 2, hanya 3, dengan 4. Dengan demikian setiap kontak tadi harus di-testing lagi. Makanya kapasitas testing PCR itu penting sekali, jangan sampai terlambat. Kalau sampai seminggu udah lupa orang, apalagi kontak yang lain. Ini yang menjadi penting, dan yang positif harus dilakukan isolasi. Seperti kayak di Secapa itu satu tempat itu harus dikarantina. Jadi tidak boleh bertemu dengan penghuni atau dengan masyarakat di luar, dan masyarakat luar juga tidak boleh kontak dengan penghuni Secapa, karena itu potensial penularannya luar biasa tinggi. Terima kasih Pak Pandu Riono, terima kasih juga Prof. Nur Salam, dan terima kasih juga Ibu Dewi Nurhaisa sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Kami ucapkan terima kasih, semoga ini kasusnya bisa segera mereda. Terima kasih, selamat siang, selamat sore.